Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, kita bertemu lagi di ibadah Minggu Anak Daring hari Minggu ini. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau nyanyi satu lagu dulu yuk. Nah, adik-adik, tadi kita sudah nyanyi ya. Sekarang kita mau membaca Alkitab dan mendengarkan cerita. Tapi sebelum kita membaca Alkitab dan dengarkan cerita, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan untuk kami dapat bersekutu, bernyanyi, memuliakan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita. Tuhan kiranya mau membantu kami agar kami dapat duduk tenang dan mendengarkan cerita dengan baik. Jadikanlah kami kiranya anak-anak yang mau selalu menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekarang siapin Alkitabnya. Adik-adik boleh minta bantuan sama papa sama mama untuk membantu adik-adik membuka bacaan kita dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran itu perjanjian lama ya adik-adik ya. Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Adik-adik buka dulu ya Alkitabnya ya. Dari Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai 13. Nah, kalau sudah ketemu, adik-adik kasih tanda. Adik-adik bisa membacanya terlebih dahulu dibantu oleh papa sama mama adik-adik. Nah, tadi kita sudah baca ya adik-adik ya Alkitabnya. Tadi ada tokohnya siapa aja? Kita lihat yuk. Oh, ada siapa namanya? Bapak Musa. Usianya berapa Bapak Musa? 80 tahun. Lalu yang kedua ada siapa lagi? Ada namanya Bapak Harun. Siapa? Bapak Harun. Usianya berapa? 83 tahun. Wah, usianya masih muda atau udah tua ya adik-adik ya? Sudah tua ya. Bapak Musa dan Bapak Harun ini adalah pengikutnya Tuhan ya. Nah, Bapak Musa dan Bapak Harun ini bersaudara adik-adik. Nah, mereka ini diutus sama Tuhan untuk menemui seorang raja. Seorang raja di Mesir. Ada yang bisa nebak siapa namanya rajanya? Ya, nama rajanya adalah Raja Firaun. Dia ini adalah penguasa di tanah Mesir. Kenapa ya Tuhan mengutus Bapak Musa dan Bapak Harun untuk ketemu sama Raja Firaun? Karena bangsa Israel, bangsa kesayangan Tuhan itu masih ditawan atau masih menjadi budak di Mesir, di tempatnya Raja Firaun. Makanya Tuhan ingin supaya bangsa Israel ini bisa dibebaskan. Makanya Tuhan mengutus Bapak Musa dan Bapak Harun untuk menemui Raja Firaun. Mereka meminta Raja Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, kira-kira Raja Firaun mau gak ya adik-adik? Raja Firaun gak mau. Nah, karena Raja Firaun gak mau, akhirnya Bapak Musa dan Bapak Harun mau menunjukkan kepada Raja Firaun bahwa Tuhan yang berkuasa, Tuhannya bangsa Israel itu yang mengutus mereka berdua dan ingin membebaskan bangsa Israel.
Nah, cara mereka menunjukkannya gimana? Dengan kuasa Tuhan, akhirnya tongkat Musa dan Harun itu berubah menjadi ular. Wah, kira-kira gimana perasaannya Bapak Firaun ya? Raja Firaun ya? Raja Firaun gak terima adik-adik. Dia gak mau kalah sama Tuhannya bangsa Israel. Akhirnya dia keluarin juga tuh ular-ular yang dia punya. Dengan kuasa Tuhan, ular-ular yang dimiliki oleh Bapak Musa dan Bapak Harun tadi itu berhasil memakan ularnya Raja Firaun. Artinya apa? Artinya di sini Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhannya bangsa Israel itu adalah Tuhan yang berkuasa. Berkuasa itu apa sih? Berkuasa itu artinya adik-adik memiliki kemampuan yang luar biasa. Nah, beda ya adik-adik ya, kemampuan yang Tuhan miliki dengan kemampuan yang biasanya kita sering lihat nih superhero yang ada di TV. Captain Marvel, Iron Man, Captain America pasti adik-adik tahu ya. Tapi kuasa yang Tuhan kita punya, Tuhan Yesus punya itu gak sebanding kalau misalnya kita mau bandingkan dengan dengan kekuatan superhero yang tadi. Tuhan kita jauh lebih hebat. Apa sih yang bisa kita pelajari ya adik-adik ya dari cerita Bapak Musa dan Bapak Harun tadi? Nah, di sini siapa yang sering merasa sedih atau yang saat ini sedang sedih? Sedih karena kondisi adik-adik tidak bisa belajar di sekolah. Datang ke sekolah, belajar bersama teman-teman di kelas, terus bermain sama teman-teman di kelas, ya kan? Main sama teman-teman juga di sekolah atau bermain sama teman-teman di lingkungan rumah. Nah, adik-adik sedih nggak? Sedih pasti ya, nggak bisa ketemu teman-temannya, cuman bisa melihat dari video, misalnya kalau lagi belajar di kelas online ya kan, nggak bisa main bareng, lari-larian bareng, jadi adik-adik sedih. Nah, begitu juga di sini, siapa yang suka merasa takut? Misalnya takut apa sih? Takut kalau misalnya tiba-tiba mati lampu, gelap. Atau mungkin adik-adik suka takut kalau misalnya udah disuruh papa sama mama tidur sendiri, tidur bareng sama papa mama. Pasti ada rasa takut ya adik-adik ya. Apalagi kalau misalnya malam-malam misalnya ada hujan, petir. Siapa yang di sini suka takut kalau dengar hujan atau petir? Pasti adik-adik langsung lari kamar mama, nyari mama sama papanya. Nah, melalui cerita hari ini kita mau diingatkan ya adik-adik ya, bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita punya Tuhan yang berkuasa, karena Tuhan kita telah mati dan bangkit untuk menebus dosa kita. Yang minggu lalu kita rayakan itu loh adik-adik, kita merayakan kebangkitan Tuhan. Nah, jadi adik-adik udah gak perlu takut, karena Tuhan itu selalu ada untuk kita. Nah, adik gak boleh lupa kalau misalnya adik-adik merasa sedih, merasa takut, adik-adik cukup berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan agar adik-adik tidak merasa sedih atau tidak merasa takut lagi. Adik juga bisa minta tolong sama papa mama, ya kan, untuk sama-sama berdoa supaya adik-adik tidak sedih dan takut lagi. Nah, sekarang di sini Inci punya aktivitas buat adik-adik. Tugasnya adik-adik di sini adalah adik-adik untuk melengkapi cerita. Di sini Inci udah bikin satu cerita, adik-adik lengkapi titik-titik di bawah ini. Nah, pilihan jawabannya itu ada di bawah yang warnanya merah. Nanti adik-adik tuliskan jawabannya, ya kan, dituliskan juga ceritanya. Nanti adik-adik minta tolong papa sama mama bantu adik-adik untuk memvideokan. Bikin video adik-adik menceritakan kembali isi ceritanya berdasarkan kalimat-kalimat yang ada di bawah ini. Oke, jadi adik-adik lengkapi dulu ya titik-titiknya, baru nanti adik-adik baca ceritanya, minta papa dan mama untuk video dan langsung kirim ke Enci. Nah, setelah dengarkan firman Tuhan dan adik-adik sudah menyelesaikan aktivitasnya, kita mau berdoa yuk. Kita tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami boleh membaca firman Tuhan dan juga boleh mendengarkan cerita dan melakukan aktivitas untuk minggu ini. Tuhan berkati kami agar kami bisa menjadi anak-anak yang selalu ingat akan Engkau dan menjadi anak-anak yang mau selalu takut akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita nyanyi yuk untuk lagu penutup.
Cintakan Yesus berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut beritanya. Cintakan Yesus harus nyata, Dia baik tak henti dalam perbuatan dalam kata, Dia boleh membenci. Cintakan Yesus berarti harus suara yang cerah. Kita bersama